فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانها ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masuk ke muka surat 15 dari pembahasan adab untuk level kelima ini. Qal ad-darsul rabi', pelajaran yang keempat. Wa min adabi talibil ilm, termasuk dari adab penuntut ilmu, yaitu talibul ilmi yabta'idu 'anil ma'asi wa amma la fa'idata fih. Penuntut ilmu menjauh dari maksiat-maksiat dan dari perkara yang tidak ada faedah di dalamnya. Ini sama seperti yang sebelumnya. Ini juga berlaku untuk para pengajar semuanya, semua muslimin. Terutamanya yang disebutkan di sini karena orang-orang yang bergaul dengan ilmu, baik dari sisi ta'allum, yaitu belajar, ataupun taklim, yaitu mengajar, maka ilmu itu menyuruh untuk taat kepada Allah dan menjauh dari maksiat. Maka mestinya kita mengamalkan apa yang telah kita ketahui itu. Allahul musta'an. Qala Allah Ta'ala dzakiran awsafal mu'minin. Allah Ta'ala berfirman dalam keadaan menyebutkan sifat-sifat kaum mukminin. Walladzina la yashhaduna az-zur, dan mereka adalah orang-orang yang tidak menyaksikan kepalsuan. Asal dari zur adalah kepalsuan. Termasuk di dalamnya adalah segala jenis kemaksiatan. Termasuk juga di dalamnya adalah yaitu perayaan-perayaan orang kafir, hari raya yang bid'ah, yang mungkar dan sebagainya. Seperti dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, dan juga Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau Miftah Daris Sa'adah. Wa idza marru bil laghwi marru kirama. Jika mereka melewati kesia-siaan, laghwu yaitu kesia-siaan, laib permainan, tapi laghwu kesia-siaan, mereka melewatinya sebagai orang-orang yang mulia. Orang yang mulia menjaga diri dari perkara-perkara yang merendahkan martabat dan derajat mereka. Apalagi penuntut ilmu tentunya lebih layak lagi untuk menjaga kehormatan. Memalukan dia penuntut ilmu, dia santri tapi malah ikut judi misalkan, ya tidak sesuai sama sekali, atau ikut majelis minum khamar, tentunya sangat tidak layak, ya. Maru melewati. Baik. Disebutkan di sini la yashhaduna az-zur. Oh ya. Miftah Daris Sa'adah dulu Anda dapatkan dalam kitab Miftah kalau tak salah, ya. Miftah Daris Sa'adah. La yashhaduna az-zur, tidak menyaksikan kepalsuan, la yahduruna syai'an minal batil, tidak menghadiri sedikit pun dari kebatilan. Wala syirkan, la syirkan, baik yang berupa kesyirikan. La di sini sebagai taukidun nafi. Baik. Syirkan sebagai apa berarti? Sebagai badal dari syai'an. Badalul ba'd minal kul, sebagian. Baik, baik berupa kesyirikan, wala ghinaan ataupun nyanyian, wala kadziban, kedustaan, wala ghaira dzalik, atau yang selain itu, minal ma'asi, berupa kemaksiatan-kemaksiatan. Bahkan ada sebagian muhaddisin mengatakan di antara syarat adalah kelurusan agama adalah tidak makan di kedai-kedai, tidak kencing sambil berdiri, tidak berjalan di pasar. Tapi tentunya syarat ini tidak sesuai dengan dalil-dalil. Baik. Tidak ada dalil yang melarang, kecuali kalau di situ di satu ruangan ada ikhtilat laki perempuan. Nah, tentunya di situ ada kekeliruan, ada kemaksiatan. Tapi kalau sekedar dikatakan tak boleh makan di kedai, ini tidak ada dalil yang seperti itu. Atau tidak boleh berjalan di pasar, tentunya ini
melebihi dari yang diizinkan oleh Allah Ta'ala. Para rasul sendiri berjalan di pasar memenuhi keperluan-keperluan. Tidak boleh kencing berdiri katanya, tapi rasul sendiri kencing berdiri terkadang. Maka perkara-perkara yang mubah, yang tidak melanggar syariat, tidak layak untuk dilarang. Cuma kita mengambil sisi pembelajarannya, sisi pelajarannya adalah yaitu orang yang bergaul dengan ilmu syariat, dia memang harus berhati-hati, berusaha menjaga diri, jangan apa? Yaitu nampak di majelis-majelis kebatilan, majelis-majelis kehinaan dan semacamnya. Wa idza marru billahu, jika mereka melewati allahu, yaitu kesia-siaan. Huwal kalamul ladzi laisa fihi faidah, yaitu perkataan yang tidak ada di dalamnya faidah. Diniyatun wala dunyawiyah, baik itu faidah keagamaan ataupun faidah keduniaan, betul-betul kesia-siaan belaka, tidak ada keuntungan yang jelas. Bang, berjudi ada keuntungannya? Iya, yang untung siapa dulu? Seringkali yang untung bandarnya ya. Penjudinya jarang untung. Kalau untung mungkin nanti akan ditipu oleh penjudi, oleh bandarnya, agar tidak jadi balik membawa keuntungan. Keuntungannya itu sangat kecil dibandingkan dengan kerugiannya. Baik. Maru kirama, lewat, melintas, berlalu sebagai orang yang mulia. Nazahu anfusahum, mereka membersihkan diri mereka, ya tidak mau terkena kotoran-kotoran tadi. Wa akramuha, memuliakan diri mereka. Anil khawd, daripada berkecimpung, yaitu masuk. Asal dari khawda yahudu adalah masuk ke perairan. Nah, kemudian terjadi tawasuk, ya perluasan pemakaian. Membicarakan sesuatu dipanggil juga khawda yahudu. Khawd fi ma la faidata fih, dari masuk ke dalam perkara yang tidak ada faidah di dalamnya. Li'annahum yarawna dzalika safahan wa abasa, karena mereka memandang perbuatan tadi adalah kebodohan. Si safah sih bodoh yang sangat ya, bangang ya, tolol, kebangangan. Wa abasan, yaitu kesia-siaan. Semakin belajar semakin tahu bahwasanya waktu itu semakin singkat. Setiap kali kita menarik nafas dan menghembuskannya, maka sudah ada sekian waktu yang hilang dan tidak mungkin untuk didatangkan lagi. Maka waktu yang tersisa itu semakin sedikit, maka rugi kalau tidak digunakan untuk kebaikan-kebaikan. Paling tidak berzikir, mendatangkan pahala banyak sekali, atau memberikan faidah ke saudara yang lain, faidah agama atau faidah keduniaan. Mana? Yang turun menghadiri, sudah jadi bahasa kita ya, menghadiri ini dari bahasa Arab, yahdurun, hadara. At-taqwim, penilaian. Yang pertama, hal talibul ilmi yu'akhirus shalah, apakah penuntut ilmu itu mengakhirkan sholat, menunda-nunda sholat? Jawabannya iyalah, kecuali yang ada udzur, mungkin sakit atau letih, atau tahu-tahu ada kesibukan yang memaksa, ini dapat udzur. Tapi bukan jadi kebiasaan seringnya mengakhirkan sholat, karena ini akan dihukum oleh Allah, menyebabkan Allah akan mengakhirkan dia dari berbagai kebaikan, sebagaimana di dalam hadis yang sahih itu. Yang kedua, hal talibul ilmi yasubbu wa yashtim, apakah penuntut ilmu itu suka mencaci maki, mencerca, mengutuk Ahmad? Ya, jawabannya adalah tidak. Kecuali ketika sangat diperlukan. Tapi hukum asalnya ucapan yang baik-baik. Wa qulu linnasi husna, ucapkanlah kepada umat manusia perkataan yang baik. Baik, maka yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khaira aw liyasmut. Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, hendaknya dia mengucapkan yang baik atau diam. Hadis siapa ini ya? Hadis siapa? Riwayat siapa? Riwayat Abu Hurairah, riwayat Bukhari Muslim. Dan datang dari hadis Abi Syuraih Al-Khuzai, riwayat Bukhari Muslim juga. Tayyib, yang ketiga, hal talibul ilmi ya'si walidayh, apakah penuntut ilmu itu mendurhakai kedua orang tuanya? Ya,
Ya, jawaban hukum asalnya adalah tidak, kecuali jika memerintahkan ke yang mungkar. Nah, ini pembahasannya jadi lain. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Hanyalah ketaatan itu dalam perkara yang ma'ruf. Ini hadis siapa ya? Hadis siapa? Ya. Hadis siapa? Sahabat yang memang harusnya aku yang jawab memang. Berarti siapa sahabatnya? Siapa sahabatnya siapa? Kira-kira siapa yang paham ya? Abu cuma iya, Ali bin Abi Thalib. Iya, muttafaqun alaih. Kemudian yang keempat, hal talibul ilmi yang dzuru ila suwaril muharramah. Apakah penuntut ilmu melihat ke gambar-gambar yang diharamkan, wa yasma'ul muharramat, mendengar sesuatu yang diharamkan? Ya. Jawabannya adalah la, ya tidak boleh. Kalau terlanjur terlihat bagaimana? Terlanjur melihat berarti apa? Israf basar, palingkan pandangan matamu. Hadis Jabir diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis Jabir ya. Jabir ka Jarir. Anak terlupakan. Kalau tak salah Jarir bin Abdullah, iya berarti Jarir. Diriwayatkan oleh Muslim. Kemudian masuk ke muka surat 16. Ad-Darsul Khamis, pelajaran yang kelima. Adabul masjid. Akhirnya ini idhofah apa ini? Idhofah yang disusuli dengan huruf dhorf, yaitu fi. Adabun fil masjid. Baik. Yang pertama, la tarfa' sautaka fil masjid. Jangan mengeraskan suaramu di masjid, yaitu mengeraskan untuk membuat kebisingan. Baik. Iyyakum wa haisyatil aswaq, yaitu hindari oleh kalian, yaitu kekacauan pasar-pasar, yaitu kekacauan di pasar jangan dilakukan di masjid, yaitu disuruh untuk menjaga ketenangan. Kecuali apa? Untuk belajar, untuk mengajar, untuk khutbah, memang ada dalil khusus yang menunjukkan bolehnya bersuara keras. Anis Sa'ib ibni Yazid rahimahullah, anna Umar, kalau tak salah ini dari kalangan tabi'in ya, Sa'ib bin Yazid, anak tak hafal. Bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu an, Umar bin Khattab Abu siapa? Iya, Abu Hafs. Thayyib. Ra'a rajulaini yarfa'ani aswatahuma. Umar melihat dua orang lelaki yang mengeraskan suara mereka berdua fi masjidi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahuma, maka beliau berkata kepada mereka berdua, lau kuntuma min ahlil balad, seandainya kalian berdua adalah penduduk negeri ini, la auja'tukuma, pastilah aku akan menyakiti, yaitu menghukum, memukul kalian berdua. Tarfa'ani aswatakuma, kalian berdua mengeraskan suara kalian fi masjidi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada lambang pertanyaan ya. Rawahul Bukhari. Maksudnya negeri, penduduk negeri ini negeri apa itu? Maksudnya negeri mana? Negeri mana? Iya, Madinah. Berarti dua orang ini bukan penduduk Madinah, mereka orang mana? Mana? Apa? Bukan. Orang mana? Orang mana? Bukan tentunya. Orang mana? Bukan. Wah, yang belum disebut daerah mana berarti ya? Irak. Oh, itu Jawa Tengah. Jangan jauh-jauh. Palestina jauh juga. Masih daerah sana-sana juga, situ-situ juga. Tapi bukan Madinah, di luar Madinah. Ya? Agak jauh, ya? Tadi sudah, tapi keliru, bukan? Saudi. Memang di Arab Saudi sih. Tapi bukan seluas itu pembahasannya. Masih ada yang tunjuk cari? Jeddah. Kedah? Jeddah. Serdang? Jeddah. Jeddah, oh Jeddah. Bukan. Tadi Abu Naim tunjuk cari. Abu Naim sudah sering ke sana. Iya, disebutkan dalam kelengkapan hadis, mereka ditanya oleh Umar, kalian dari mana? Mereka mengatakan nahnu min Thaif, kami dari Thaif. Bukan penduduk Madinah mereka. Thaif ini menunjukkan bahwasanya dilarang mengeraskan suara di masjid. Ya, ini rumah Allah, harus dijauhkan dari suara-suara bising.
Kalau membaca Quran dengan keras saja itu dilarang, sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah dan lain-lain. Ma'ruf, hadis diriwayatkan oleh Muslim, diriwayatkan oleh Nasai, Abu Ya'la dan lain-lain itu. Apa itu? La yarfa' ba'dukum ala ba'din bil qira'ah fa inna kullakum yunaji rabbah. Janganlah sebahagian dari kalian mengeraskan suara terhadap yang lainnya dengan qira'ah. Wa fi riwayah bil Qur'an. Karena kalian, masing-masing dari kalian itu sedang berbisik-bisik dengan Rabb-nya. Membaca Quran dengan keras saja kalau dikhawatirkan mengganggu yang lain itu dilarang. Tapi suara secukupnya. Apalagi yang memang membuat kebisingan, suara-suara yang keras, caci makian atau ejekan, nah ini tidak boleh. Baik. Kecuali Imam Bukhari membuat bab khusus tentang apa? Apa itu? Raf'us shauti fil masjid bil ilm, mengeraskan suara di masjid karena sedang menyampaikan ilmu. Kemudian menyebutkan beberapa dalil menunjukkan boleh mengeraskan suara karena situasinya mengajar, berkhotbah dan semacam itu. Baik, ilahuna wallahu a'lam.